Sejak akhir 2022, muncul isu tentang nasab Sada Ba'alawi. Ada seorang berinisial IS, dia membuat satu tulisan yang dia klaim sebagai sebuah tesis. Dan di situ dia banyak bicara tentang nasab Sada Ba'alawi dari sisi sejarah terutama, yang kemudian dia mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan yang dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian saya tertarik untuk mengkaji apa yang dia tulis. Tentu banyak saya muat di kanal pribadi saya. Dalam 2 tahun ini banyak fakta yang sudah terkumpul. Dan apabila kita tengok ke belakang akan banyak sekali hal-hal yang mengejutkan yang akan kita lihat. Apa itu? Mari kita saksikan bersama. Habaib dalam operasi hitam. Media sebagai senjata utama pembentukan opini publik. Kenapa menjawab isu itu sangat penting? Hypnowriting dan Cochrane, apa itu? Ada hal menarik yang saya rangkum dari ulasan Haryoko R. Wiryosutomo, seorang konsultan psikologi dalam forum expert sharing tentang literasi digital di kantor Kementerian Kominfo beberapa waktu yang lalu, di mana beliau menjadi salah satu pembicaranya. Sebagian besar netizen tidak menyadari bahwa konten-konten, status-status, dan meme-meme di media sosial yang menimbulkan kontroversi memang didesain secara khusus untuk memicu perdebatan, percekcokan, silang sengkarut orang ramai. Targetnya menciptakan segregasi sosial. Segregasi sosial adalah pemisahan kelompok sosial yang didasarkan pada keragaman etnis, agama, dan ras. Ini adalah strategi yang dulu dipakai oleh penjajah Belanda yang pada masa itu dikenal dengan sebutan divide et impera. Segregasi sosial berdasarkan kelompok membangun dan mengentalkan sikap in group on group dalam masyarakat. Tujuan akhirnya menciptakan kelompok pendukung yang fanatik, pemarah, dan kebal terhadap data dan fakta yang disodorkan kepadanya. Dan ini semua menggunakan teknik hypnowriting. Pertanyaan berikutnya, siapa orang-orang yang menggunakan teknik hypnowriting di atas? Para cyber army, para buzzers, bisa juga relawan, bisa pula orang profesional, tentara cyber sewaan, cyber mercenaries. Apa yang disasar? Cochrane manusia, di mana security atau insecurity feeling berada. Kedua jenis perasaan tersebut adalah basic insting landasan survival spirit manusia. Cara menguliknya bagaimana? Dengan mendesain narasi-narasi dan gambar-gambar yang disisipi pesan subliminal, yakni pesan tersembunyi. Pesan tersembunyi tersebut berupa pesan yang tidak akan ditangkap oleh neokorteks, di mana pikiran kritis dan logika berada, namun langsung menusuk ke Cochrane. Contoh nyata, apa yang jadi target menggembar-gemborkan isu baalwisasi makam, yaitu rasa takut akan kehilangan sejarah, rasa takut sejarah leluhurnya diklaim orang lain, rasa takut tokoh-tokoh Nusantara tidak memiliki sejarah. Konsekuensinya, reaksi primitif pun akan langsung terpicu pada Cochrane, merasa terancam, dan hampir semua orang tidak memahami bahwa reaksi primitif Cochrane tidak dapat dihadapi dengan data. Silahkan Anda berbusa-busa menyajikan data dari sumber-sumber yang kredibel. Percuma. Kenapa? Karena data hanya bisa dicerna oleh otak modern, neokorteks, bukan oleh Cochrane. Lalu bagaimana menghadapinya? Kita harus selalu menyajikan data. Hanya saja kita harus sadar bahwa data tersebut tidak untuk mereka yang kebal data, tapi untuk memelihara kewarasan orang lain yang masih mengedepankan neokorteksnya untuk berpikir. Dinamika Ba'alawi, variasi jumlah, oknum, persebaran. Tidak ada angka pasti jumlah populasi Ba'alawi di Indonesia, namun diperkirakan sekitar beberapa ratus ribu. Mereka seperti umumnya masyarakat Indonesia. Ada kalangan ulama, ilmuwan, anggota TNI, Polri, PNS, karyawan swasta, atlet, dokter, dosen, guru, pengusaha, pedagang asongan, pengemudi, gojek, bahkan pengayuh becak pun juga ada. Mereka bermukim di hampir seluruh pelosok Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Mereka hidup damai berdampingan dengan semua lapisan masyarakat. Target operasi. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, maka tidak bisa dipungkiri bahwa persatuan umat Islam adalah kunci utama stabilitas keamanan nasional. Dengan stabilitas keamanan, pemerintah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Persatuan umat Islam adalah tonggak utama persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia dengan segala ragam budaya, agama, ras. Persatuan umat Islam yang diantaranya aktif dilakukan oleh ormas-ormas Islam, salah satunya adalah Robito Alawiyah. Namun rupanya ada beberapa pihak yang memiliki tujuan negatif terhadap bangsa dan negara ini, yang merasa tidak nyaman dengan persatuan ini. Mereka ini kaum oligarki, orang-orang yang haus kekuasaan, koruptor, serta agen-agen Zionis. Mereka selalu mendesak agar Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ada hal menarik 2 bulan sebelum isu nasab ini muncul. Robito Alawiyah yang dituduh ormas pemecah belah merilis video berikut ini. Kita semua
khususnya umat Islam, terikat kewajiban untuk memelihara bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi juga ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Umat Islam ini harus memberikan teladan bagaimana menjadi komunitas yang saling menghormati, komunitas yang bisa menerima perbedaan, dan komunitas yang di dalam internal umat Islam sendiri memang juga terjalin persatuan. Kekuatan dari Allah, bantuan dari Allah itu dalam persatuan. Maka menjadi yang ketiga setelah kita berketuhanan dan kita berkemanusiaan, maka untuk membingkai hablum minallah hablum minan nas itu adalah harus persatuan. Dari suku bangsa dengan warna kulit, beda bahasa, budaya. Bukan harus perbedaan ini harus dibenturkan, justru menjadi kekuatan tersendiri buat bangsa Indonesia. Bermacam-macam suku, bermacam-macam golongan, bukan untuk saling mengkultuskan diri, bukan saling untuk merendahkan yang lainnya, bukan saling untuk menyombongkan diri. Insya Allah Indonesia akan lebih maju lagi kalau kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman ini. Maka persatuan Indonesia itu berarti menerima, mengakui adanya keragaman, kemudian memberikan ruang bagaimana agar keragaman ini tetap bisa berkembang sebagai kekayaan kita. Maka kita bisa melihat fenomena sekarang di negara-negara yang konflik, negara-negara yang tidak bisa memelihara persatuan, jangankan bisa hidup maju, hidup layak, dan hidup tenang pun juga agak sulit. Maka persaudaraan di antara sesama anak bangsa, persaudaraan di antara sesama umat manusia adalah kewajiban kita semua untuk terus memelihara dan menjaganya. Nahdlatul Ulama siap untuk menyambut seruan Rabita Alawiyah untuk menggerakkan seluruh potensi kekuatan yang ada, mewujudkan apa yang menjadi seruan tersebut. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyambut baik ajakan dan seruan dari Rabita Alawiyah Indonesia untuk menjadikan momentum kemerdekaan Indonesia ke-77 sebagai momen persatuan. Menurut saya menegaskan bahwa saudara-saudara kita bangsa Indonesia yang keturunan Arab itu adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Ajakan anjuran yang indah dan mulia sekali apa yang digaungkan oleh Rabita Alawiyah. Kami sambut ajakan ini. Mudah-mudahan upaya baik dari para habaib dari Rabita Alawiyah ini menjadi sebuah sarana yang menggugah kita, yang barangkali kita sedang lalai, kita juga sedang lupa. Maka dengan seruan di saat yang bersamaan adalah merayakan hari kemerdekaan ini, bahwa kemerdekaan diraih dengan persatuan. Bersatulah wahai umat Islam, maka insya Allah persatuan itu akan menghasilkan kemakmuran, kesuksesan, dan Anda menjadi orang yang sempurna di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan seperti ini sangat menakutkan bagi beberapa pihak. Kenapa? Beberapa analis politik baik dalam maupun luar negeri banyak membicarakan tentang Abraham Accords yang isinya sama sekali tidak menjamin kemerdekaan bangsa Palestina, melainkan hanya upaya agar membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis Israel. Yang ini mengantar kita untuk mengkhianati dan mengisolasi saudara-saudara kita Palestina. Atas dasar inilah dilakukan upaya memecah belah umat Islam, dilakukan upaya segregasi sosial berdasarkan kelompok, membangun dan mengentalkan sikap in-group out-group dalam masyarakat. Kalau kita melihat isu nasab yang awalnya dibungkus sebagai sebuah kajian ilmiah, tetapi ternyata itu semua hanya kedok. Sama sekali tidak ada ilmiahnya, kecuali hanya pengaplikasian dari segregasi sosial. Kita melihat banyak sekali istilah-istilah julukan yang sengaja distigmakan kepada para habaib, kepada para ba'alawi dan pecintanya, serta kiai-kiai ulama yang membela habaib. Di antaranya Buddha, Jongos, Antek Penjajah, Antek PKI, dan banyak lagi, mungkin jumlahnya puluhan. Kemudian dilapisi fabrikasi cerita
Bak Alawi datang dibawa oleh Belanda. Bak Alawi adalah antek penjajah. Bak Alawi bekerja sama dengan penjajah untuk menjajah bangsa Indonesia. Bak Alawi tidak memiliki jasa apapun terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bak Alawi adalah pengkhianat bangsa. Bak Alawi mengklaim Indonesia adalah ada karena Bak Habib. Bak Alawi adalah pendiri PKI. Bak Alawi adalah tokoh utama pemberontakan PKI. Bak Alawi adalah pembantai kiai-kiai NU. Bak Alawi akan diusir oleh Bung Karno dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua disebar secara masif melalui medsos untuk memisahkan dan membuat kelompok masyarakat saling bermusuhan dan saling benci. Strategi operasi hitam ini menyebarkan banyak isu dalam waktu bersamaan menggunakan banyak platforms dan buzzers. Ini semua digerakkan secara masif dengan memanfaatkan medsos sebagai media menyebarkan hypno-writing, baik itu lewat video, podcast, meme-meme, dan tulisan-tulisan. Mereka menggunakan media sosial secara masif. Target utamanya yaitu menguasai algoritma medsos agar jangkauan penyebaran subliminal message hypno-writing mereka mencapai sasaran secara continuity. Isu-isu utama. Isu utama seolah-olah Bak Alawi sedang berupaya untuk menguasai negeri ini, berupaya mengkhianati konsensus nasional yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, akan diganti dengan negara khilafah. Kenapa mereka menggunakan istilah khilafah? Karena mereka telah mempelajari bahwa pada krok-brain mayoritas masyarakat Indonesia telah tertanam insecurity, feeling terhadap isu khilafah, sehingga isu ini selalu dimainkan dan dibuat seolah-olah hal ini adalah ancaman nyata, lalu pandangan orang-orang yang telah terkuasai krok-brainnya diarahkan pada Bak Alawi dengan stigma sebagai pengusung khilafah. Setelah itu dimasukkan subliminal message bahwa atas dasar itu semua Bak Alawi harus dimusuhi, harus dibenci. Dia masih terus memperjuangkan agar Pancasila roboh diganti khilafah. Orang yang terkuasai krok-brainnya bisa dari setiap lapisan masyarakat, bahkan level seorang akademisi sekalipun bisa terkuasai krok-brain mereka akibat tidak menyadari telah mengkonsumsi, menerima subliminal message. Akhirnya mereka menjelma menjadi manusia-manusia fanatik, pemarah, dan kebal terhadap data dan fakta yang disodorkan kepadanya. Apa indikasinya? Walaupun telah banyak bantahan atas tesis palsu, baik itu lewat forum debat, podcast, pandangan para ulama dunia, dan bahkan buku-buku, tetapi mereka tetap kekeh mengatakan hingga detik ini tesis IS belum terbantahkan. Bahkan mencibir para ulama yang membantah IS dengan cibiran yang sama sekali tidak beradab. Walaupun telah dijelaskan oleh banyak ilmuwan bahwa metode penetapan dan pembatalan nasab jauh dengan DNA adalah tidak ilmiah dan diharamkan secara syar'i, namun mereka justru menuduh Bak Alawi menolak sains. Nasab. Penuduh pada kitab Sayyid Murtada Az-Zabidi di antara ketidakjujuran IS dalam tulisannya di RMI NU Banten yang berjudul Rengginang dari Banten untuk Hanif Alatos. Dia menulis, Hanif menyebutkan bahwa nasab Alwi sebagai anak Ahmad telah disebutkan di abad ke-5. Alhamdulillah, apa betul? Menurutnya, nasab itu telah disebut oleh Al-Ubaidili yang wafat pada tahun 435 Hijriah. Yang demikian disebut dalam kitab Ar-Raudul Jali karya Az-Zabidi. Kalau itu terbukti, kita akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi. Faktanya, pada kitab Ar-Raudul Jali versi PDF milik IS telah hilang satu halaman, sehingga IS tidak membaca bahwa di halaman yang hilang tersebut tertulis nasab Abdullah sebagai anak Ahmad. Tetapi IS dengan tidak jujur mengatakan ada dua versi kitab Ar-Raudul Jali, yaitu versi miliknya dan versi milik Hanif Alatos. Padahal permasalahannya bukan itu. Permasalahannya punya IS yang versi PDF hilang satu halaman, alias halamannya tidak lengkap. Itu telah disebut oleh Al-Ubaidili yang wafat 435 Hijriah. Yang demikian itu disebut dalam kitab Ar-Raud Al-Jali karya Az-Zabidi yang wafat 1205 Hijriah. Kalau ini terbukti, kita akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi. Subhanallah tuh. Bingkisan lebaran untuk Imaduddin Usman. Di situ Habib Hanif menjelaskan bahwasanya kitab yang dia pakai, Ar-Raudul Jali itu ditulis berdasarkan manuskrip yang asli. Bahkan dari dua manuskrip yang ada, jadi manuskripnya itu ada dua. Semuanya disalin dari muridnya Az-Zabidi langsung. Semuanya memuat ucapan Qala Sayhu Syaraf Al-Ubaidili tadi. Kemudian setelah terbukti ketidakjujurannya, bukannya dia taslim, tetapi diam-diam tulisannya diedit.
menunjukkan bahwa seorang ulama, seorang ilmuwan yang harus memiliki karakter yang jujur, ketika diketahui bahwa data yang dia miliki ternyata tidak benar dan ditemukan data yang lebih valid, maka dia akan secara gentleman akan mengakui bahwa data yang dimilikinya adalah tidak benar dan dia mengakui bahwa yang benar adalah data yang ditemukannya. Dan ini kan sebagai sebuah bukti bahwa memang catatan itu ada, dan sebagai seorang ilmuwan harus membuktikan ucapannya, mengatakan akan taslim, tapi ternyata setelah terbukti bukannya taslim malah tulisannya diedit. Nah, terus mau sampai kapan seperti ini? Sebagai pemerhati isu nasab jauh menggunakan DNA ancestry, dari data yang saya pelajari ternyata berbeda dengan yang disampaikan di media-media selama ini. Di antaranya terbukti bahwa mitos bahwa haplogrup C1 sebagai haplogrup Ibrahim itu hanyalah sebuah mitos yang tidak pernah terbukti secara ilmiah. Mitos ini diambil dari mencuri hasil jurnal statistik Profesor Skorecki yang kemudian dilanjutkan oleh Profesor Michael Hammer dengan melibatkan 215 sampel Kohanim, yang mana tujuannya hanya menunjukkan secara statistik haplogrup Kohanim yang menurut statistik hanya 46,1% yang berada di haplogrup C1. Sementara sisanya 53,9% bertebaran di sekitar 21 haplogrup. Itu saja. Namun oleh kelompok IS dipelintir seolah-olah haplogrup C1 tersebut adalah secara definitif adalah haplogrup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan jurnal yang berjudul Extended Y Chromosome Haplotypes Resolve Multiple and Unique Lineage of the Jewish Priesthood, kita lihat pada bagian Subjects and Method Population Sample. Di situ dijelaskan bahwa sampel ini melibatkan 3.674 orang, yang diantaranya untuk orang-orang Kohanim itu hanya sekitar 215 orang, dan itu diambil secara self-proclaim. Jadi para sukarelawan itu melaporkan dirinya sendiri, tanggal lahirnya, tanggal lahir orang tuanya, tanggal lahir kakeknya, tanggal lahir ayah dari kakeknya, dan mereka mendeskripsikan dirinya sendiri apakah mereka bagian dari Kohen atau Levi atau orang-orang Israel biasa. Dan bagi mereka yang tidak mengetahui posisi mereka di mana, di Kohen atau Levi atau Israel, mereka dikategorikan sebagai unknown atau tidak diketahui. Nah, dari 215 orang-orang Kohanim inilah ternyata secara statistik hanya 46,1% yang berada di haplogrup C1. Sisanya ada di banyak haplogrup. Ini yang oleh kelompok IS dipelintir, dijadikan bahwa haplogrup Nabi Ibrahim definitif adalah C1. Padahal ini semua tidak benar. Tujuan dari jurnal ini hanya untuk menunjukkan statistik orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Kohen, Levi, dan orang-orang Israel biasa. Khusus untuk orang Kohen dan Levi, mereka menggunakan dua jalur, patrilineal dan matrilineal. Nah, mereka ini pengen tahu secara statistik patrilineal dari Kohen dan Levi ini berada di haplogrup apa aja, dan yang terbesar secara statistik itu di C1, itu pun cuma 46,1%. Nah, bagaimana kita dipaksa harus membaca 46,1% itu sebagai 100%? Itu kan satu hal yang tidak masuk akal. Kalau kita baca metode pengambilan sampel ini tampak sangat lemah sekali pada metadata subjek yang diambil sampelnya. Subjek sampelnya semuanya self-claim, tidak melibatkan ahli genealogi, ahli sejarah, ahli antropologi, ahli sosiologi dalam memastikan bahwa yang diambil sampelnya ini adalah benar-benar Kohen dan silsilahnya valid hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mengenai tes DNA ancestry atau DNA nasab jauh, para ahli DNA telah banyak menolak tentang bisanya tes DNA digunakan untuk menentukan nasab jauh, bahkan hingga ribuan tahun. Dalam hal ini adalah nasab dari keturunan Nabi Ibrahim. Di antara mereka yang menolak adalah Dr. Alan R. Templeton dalam jurnal Biological Races in Human, dan juga Dr. Juan Comas dalam bukunya Racial Myths, dan Dr. David Balding dari University College of London, dan Dr. Mark Thomas dari University College of London juga, dan juga Dr. Mark Jobling dari University Leicester, dan Profesor Brian Skies, Profesor Lawrence Shiki dari University Toulouse, dan Mike Wheeler, dan juga Profesor Dr. Zainab Mutairi, seorang pakar DNA phylogenetika. Mereka semua menolak klaim bahwa DNA bisa digunakan untuk menentukan nasab jauh. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama bahwa klaim-klaim tentang DNA ancestry bisa menentukan nasab jauh tidak lain hanyalah iklan komersial laboratorium DNA agar orang berbondong-bondong melakukan uji DNA di lab tersebut, sehingga lab mendapatkan banyak keuntungan secara finansial dan database. Dan Majma' Fiqh Islami setelah berdiskusi dan meminta penjelasan dari pakar DNA, akhirnya mengeluarkan qoror bahwa DNA haram digunakan untuk mengisbat dan membatalkan nasab jauh. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa para ulama itu berkumpul memutuskan tentang satu hal tanpa menghadirkan para pakarnya. Apalagi
apalagi tentang sains, yang dalam hal ini tentang DNA. Jadi para ulama ini berkumpul dan meminta pendapat para pakar DNA, baru kemudian mereka mendapatkan kesimpulan ininya sebenarnya seperti apa, dan dari situ ditinjau secara fikih dan akhirnya bisa diputuskan tentang hukum hal ini, apakah ini dibolehkan atau dilarang. Sekarang coba kita bayangkan betapa bahayanya apabila DNA ancestry ini diterapkan untuk menentukan nasab silsilah dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Apalagi ini hanya berkaitan dengan mitos. Misalnya nih, coba kita lihat. Dari banyak sekali syahada yang juga tidak berada di haplogrup J1. Di antaranya Al-Idrisi Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya. Mereka rata-rata di haplogrup E. Dan ini juga sama dengan nasab dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau menggunakan teori DNA, maka otomatis nasab beliau juga akan dibatalkan juga. Juga nasab dari Sada Al-Jailani. Mereka ada di haplogrup J2. Ada juga mereka yang berada di haplogrup J1, tetapi haplogrup J1 mereka ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan mitos JFGC 10500. Juga ada Sada Alawiyin Al-Filaliyin dari kerajaan Maroko. Mereka juga berada di haplogrup G, bukan di haplogrup J1. Ada juga Sada Al-Bayat Al-Musawi dari Irak. Mereka rata-rata di haplogrup G. Juga Sada Al-Musasyain. Mereka rata-rata berada di haplogrup G. Juga Sada Al-Kazwini. Mereka berada di haplogrup G. Asy-Syiraziyin. Mereka juga berada di haplogrup G. Dan Bani Syaibah. Bani Syaibah ini adalah Bani yang oleh Rasulullah atas perintah Allah diserahi amanat untuk memegang kunci Ka'bah. Mereka ternyata berada di haplogrup R. Dan juga Sada Al bin Ali Bani Sulaim Adnani. Mereka berada di haplogrup G. Padahal katanya haplogrup Adnani itu harusnya J1. Tapi mereka berada di haplogrup G. Juga Bani Anazah dari Bani Tamim juga berada di haplogrup G. Bani Tamim termasuk dari Bani Adnani. Dan Bani Khalifah di Bahrain, mereka berada di haplogrup T. Bani Hamdan yang dikenal sebagai Qahtani, mereka berada di haplogrup J1 Ibrahimi. Padahal harusnya mereka bukan Adnani, harusnya mereka tidak di haplogrup J1-nya Ibrahimi. Tetapi itulah yang terjadi, menunjukkan seolah-olah mereka adalah Adnani, padahal faktanya mereka adalah Qahtani. Tidak ada konsensus seperti apa pola genetik Ibrahimi, Adnani, Qahtani, Quraisy, Bani Hasim, dan Sada Ashraf itu. Berbagai data dan fakta di lapangan menunjukkan mereka tersebar di beberapa klaster dan pola genetik yang berbeda. Dan masih banyak lagi grup-grup Sada yang mereka tidak berada di haplogrup J1 yang dimitoskan sebagai Ibrahimi. Dan coba kita bayangkan, kalau ini diterapkan, ada berapa banyak Sada dzurriyyah Rasulullah SAW yang harus dihapus silsilahnya hanya karena mereka tidak sesuai dengan haplogrup J1 yang ternyata hanya mencocokkan kepada haplogrup Kohenim, yang Kohenimnya sendiri tidak terbukti secara genealogi mereka tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. International Society of Genetic Genealogy atau disingkat ISOGG dalam websitenya menyebutkan tidak ada keturunan Abdul Muthalib berdasarkan silsilah klasik yang disepakati, yaitu Bani Hashim, Syarif Bani Abbasi, yang menerbitkan tes bahwa mereka positif di haplogrup L859. Haplogrup L859 ini dipercaya oleh kelompok IS adalah haplogrup Nabi Ismail alaihissalam. Ada juga satu isu yang dibawa oleh salah seorang konten kreator, yang dia mengatakan bahwa harusnya keturunan Rasulullah yang hidup pada masa sekarang ini itu di generasi ke-52. Dalam hal ini dia menunjuk kepada Ba'alawi. Nah, kalau kita perhatikan untuk DNA ancestry ini, diklaim salah satu sampelnya itu diambil dari Raja Jordan. Sementara Raja Jordan sendiri itu generasi ke-41. Nah, terus bagaimana nih? Secara DNA dibatalkan, secara hitung-hitungan jumlah generasi juga dibatalkan. Terus siapa sekarang yang jadi keturunan Rasulullah? Nggak ada semua. Adu domba Ba'alawi dengan keturunan Wali Songo. Sebelum tahun 2000-an, sebagaimana diungkapkan oleh Raden Ayu Linawati, antara dzurriyyah Wali Songo dengan habaib tidak ada masalah. Mereka sama-sama saling menghormati dan saling mengambil ilmu, saling guru berguru. Masalah baru timbul ketika segelintir orang memfitnah Robito Alawiyah tidak mengakui nasab dzurriyyah Wali Songo. Karena Robito Alawiyah tidak memberikan buku silsilah kepada segelintir orang tersebut. Lalu orang-orang ini membuat tajassus di mana-mana, mengajak orang untuk memusuhi Robito Alawiyah. Orang-orang ini banyak memba'alwikan makam-makam, seperti yang terjadi di makam Raden Mas Ali di Powongso, yang diberi marga Ba'abud oleh seorang bernama Sohibul Faraji dari Nakobah Al-Azamat Khan. Serta diduga ada banyak makam-makam dan tokoh-tokoh yang diba'alwikan oleh orang ini dan teman-temannya. Itu Raden Mas Ali di Powongso dalam urus Sayyid Ali Ba'abud Khas. Itu berarti kan Habib.
Iya, Yang memberi nama Gerakan Afif itu siapa? saya mendapatkan data dari Sahibul Faroji Rabita Fatimiyah Jakarta. Dari Rabita Fatimiyah Jakarta. Tahun berapa? Ya, 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Nama saya Habib Omar bin Alatos bin Rahmat Alatos bin Ahmad Rahmat Alatos bin Hasan Alatos bin Asmaraga Alatos. Nah ini beliau ini Pak Baro makam dari Habib Asmaraga Alatos. Beliau ini artinya itu nincip anak ini yang dari Asmaraga. Nah, ini Asmaraga ini makamnya di sini. Nah ini tepatnya di Desa Barisan di makam umum di Singkil, makam Singkil. Nah ini setelah itu diselusuri dari diteliti dan ditasih sama lembaga Ashraf Azzamatron Wahlul Bait Al-Alami. Juga makam-makam lain yang diba'alawikan oleh salah satu oknum anggota keluarganya sendiri, seperti yang terjadi di Madura yang misalnya diberi marga Asgaf, namun yang dijadikan kambing hitam justru ba'alawi. Terkait misalnya ada oknum ba'alawi yang memba'alawikan makam atau tokoh pahlawan, Robito Alawiyah secara tegas telah menyampaikan bahwa Robito Alawiyah menyerahkan hal ini kepada pihak otoritatif untuk dilakukan penelitian, dan hal ini lebih relevan daripada sekedar membuat rumor di medsos yang tidak ada endingnya sehingga membuat orang menjadi bingung dan saling bermusuhan. Dan menurut Raden Ayuli Nawati yang seorang sejarawan dan ahli nasab Kesultanan Cirebon, bahwa Nakoba Al-Azmat Khan ini tidak hanya memberikan isbat nasab kepada keluarga Azmat Khan saja, tetapi memberikan isbat nasab kepada keluarga-keluarga yang lain seperti Al-Idrus, Al-Kaf, Asgaf, dan lain-lain. Sehingga otomatis orang yang diberikan isbat nasab sebagai Al-Idrus, Asgaf, mereka akan memberikan kakek moyangnya dengan marga leluhur, dengan marga Al-Idrus, Asgaf di batu nisannya dan lain-lain. Nah, ketika masalah ini mulai rame, yang dijadikan kambing hitam lagi-lagi adalah Robito Alawiyah. Seolah-olah Robito Alawiyah sedang berupaya untuk mengokupasi Indonesia dengan memba'alawikan makam-makam dan tokoh-tokoh sejarah. Padahal sebetulnya logikanya mudah sekali. Untuk apa Robito Alawiyah memba'alawikan makam-makam yang mana Robito Alawiyah tidak memiliki data apapun tentang orang itu? Apa sisi keuntungannya untuk Robito Alawiyah? Tuduhan bahwa Robito Alawiyah berusaha memba'alawikan Wali Songo dengan merujuk kepada sejarawan Belanda Van den Berg itu sama sekali tidak berdasar. Kenapa? Karena justru Wali Songo itu silsilahnya merujuk kepada Ba'alawi adalah dari bersumber kepada manuskrip-manuskrip yang ada di kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah satu manuskrip silsilah yang ada di Kesultanan Palembang, yang mana silsilah itu tertahun 1161 Hijriah, atau kalau dikonversi kepada Masehi itu 1748 Masehi. Sementara Van den Berg sendiri baru lahir pada tahun 1845 Masehi. Bagaimana mungkin silsilah yang lebih dulu ada daripada Van den Berg, lalu kita mengatakan bahwa Van den Berg lah sebagai rujukan kita, padahal silsilah itu ada hampir 1 abad sebelum Van den Berg lahir. Dan Wali Songo sebagai keturunan Ba'alawi justru didapat dari bukti manuskrip yang ada di Nusantara itu sendiri, dan itu bukan bikinan Ba'alawi. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi, silsilah nasab Kesultanan Palembang, yang di sana ada nasab Tuan Fakih Jalaluddin. Ini adalah manuskrip tahun 1161 Hijriah. Kemudian apa yang ada yang ditulis oleh Abu Fatoni Muhammad Irfan dalam bukunya yang berjudul Sunan Giri, serta bukunya yang lain yang berjudul Maulana Malik Ibrahim, dan juga oleh Haji Ali Khairuddin dalam bukunya, serta silsilah Sayyid Ali Rahmatullah bin Ibrahim yang ada di Masjid Sunan Ampel, yang tertulis tersambung kepada Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik Amul Fakih. Kemudian silsilah Kesultanan Cirebon yang dimiliki Sultan Samsuddin yang bergelar Sultan Sepuh. Kemudian silsilah Kesultanan Banten yang disusun oleh Tubagus Ismail Muhammad, dan juga silsilah yang ada pada Kiai Muslim bin Muhammad Soleh keturunan Sultan Cirebon, dan juga silsilah yang ada pada Kiai Raden Zainal Ashikin, dan juga silsilah yang ada pada Kiai Abdul Halim di Majalengka, dan juga silsilah yang ada pada Muhammad Jafilus dari Banten. Nah, itu semua adalah mereka-mereka bukan dari keturunan Ba'alawi, dan mereka yang memiliki manuskrip-manuskrip itu. Artinya, ini bukan silsilah atau manuskrip buatan dari Ba'alawi, bukan buatan dari Robito Alawiyah. Jadi jelas bahwa yang menyatakan Wali Songo keturunan Ba'alawi Azmat Khan adalah manuskrip-manuskrip yang dimiliki oleh para kesultanan itu sendiri. Juga seperti informasi yang disampaikan oleh Kang Farihin, yaitu seorang pustakawan dari Keraton Kanoman, dan juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj ketika hal Wali Songo di Istiqlal, seperti berikut ini.
Raden Arya Wangsakara yang barusan dikukuhkan oleh putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya siapa namanya? Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Udah nggak usah dibahas Habib bener apa udah usah. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Juga ketika artis dangdut Bang Rhoma Irama mengatakan bahwa beliau hendak dibalawikan, justru klaim nasab beliau yang tersambung hingga Raden Arya Wasangkara sudah dari dulu dibalawikan, bahkan oleh kerabat Bang Haji sendiri. Berikut ini fakta jejak digital yang bisa kami tampilkan. Ini adalah nasabnya Wangsakara ke atas dan inilah putra-putra beliau. Putra-putri beliau ada 7 dan beliau ternyata adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi Raden Arya Wangsakara aliasnya juga bernama Syarif Hasan Asmat Khan Al-Husaini alias Pangeran Wiraraja II bin Sedatul Ishaq bin Syekh Ali Abdul Qadir bin Abdullah Asmat Khan bin Abdul Malik Asmat Khan bin Alwi Al-Faqih bin Muhammad Said Mirbad bin Ali Kholi Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Umar An-Nakib bin Ali Raidi bin Jafar As-Sadiq. Jadi siapa yang membalawikan Rhoma Irama? Banyaknya non-muslim yang ikut meramaikan isu ini. Ada banyak sekali pengikut Paul Zhang dan Saifuddin Ibrahim. Keduanya adalah buronan kasus penistaan agama Islam yang sekarang melarikan diri ke Belanda dan Amerika. Pengikut keduanya turut serta menyelinap meramaikan isu ini dengan memprovokasi kedua kubu untuk saling bentrok fisik. Nah, kita bisa menilai bagaimana mereka-mereka ini turut serta dalam isu ini. Apa sebetulnya kepentingan mereka? Apakah mereka tidak melihat celah untuk mengadu domba umat Islam di sini? Dan apakah mereka-mereka yang mendukung si IS ini tidak menyadari bahwa mereka ada dalam satu kubu dengan mereka-mereka ini seperti Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim yang sudah diketahui oleh umum dan beritanya juga bisa diakses dengan mudah bagaimana kebencian mereka terhadap Islam. Apakah pengikut IS ini tidak menyadari bahwa mereka ada di jalan yang salah? Pengakuan nasab oleh buzzer-buzzer secara brutal dan marganya berubah-ubah. Yang mengherankan bagi mereka, marga itu seperti sementara saja. Beberapa kali mereka berubah-ubah. Dari mereka mengaku Azmat Khan, kemudian berubah menjadi Al-Kazimi, kemudian berubah lagi menjadi Al-Jailani. Ada juga yang dulunya Basaiban, kemudian menjadi Basaiban Al-Idrisi, kemudian berubah menjadi lagi As-Saibani. Ada juga yang awalnya ngaku Al-Fasi, kemudian menjadi Al-Kusasi. Dan itu bagi mereka satu hal yang normal, seperti biasa aja gitu. Padahal itu berimplikasi mengaku kepada yang bukan leluhurnya. Lucunya pemahaman tes DNA jarak jauh para pengadu domba. Coba perhatikan bagaimana di antara gerombolan mereka sendiri tidak paham betul apa yang mereka bicarakan. Yang penting masyarakat percaya, itu tujuannya. Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 ya kalau nggak salah. Bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab. Membatalkan nasab. Namun Kiai Fakhrul Razi yang menjadi saksi muktamar tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah dengan orang tua langsung, bukan nenek moyang. Assalamualaikum, saya ingin beri satu informasi. Kebetulan saya hadir di Muktamar Solo dan saya pengurus LBM PWNU Jawa Timur mulai tahun 99. Bahwasanya yang dimaksud dengan tes DNA untuk nasab di Muktamar Solo itu kasusnya adalah sengketa ada pernikahan seorang pejabat inisialnya M dengan artis inisialnya MM. Setelah mereka nikah siri punya anak, bapaknya nggak ngakui anaknya, tapi ibunya kekeh itu adalah anaknya. Nah, bapaknya ini namanya Nafiyul Walad, nggak ngakui anaknya. Ini namanya Nafiyul Walad. Ibunya tetap minta itu diakui sebagai anak, dia minta diilhakkan, ya supaya paham konteksnya ilhak dan nafyul walad. Jadi pembahasannya itu dengan siapa? Dengan orang tua, ya bukan dengan nenek moyang, ya jangan salah paham.
keputusan Muktamar Solo 2004 itu nggak ada hubungan dengan nasab Habib-Habib saat ini ya. Jangan digoreng, itu Anda salah paham ya. Lalu faktanya ahli DNA mereka yang lainnya terang-terangan mengisbat menggunakan tes DNA, bahkan berbohong tentang hasil tes DNA. Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui YISEK J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Express DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfisme keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Mana datanya, mana buktinya? Justru banyak pihak lain yang mengatakan hasilnya bukan J1 tapi O, seperti yang dikatakan mereka ini. Karena semuanya itu yang parahnya Wali Songo itu rata-rata yang udah tes DNA haplogrupnya khusus yang udah saya tahu ya haplogrupnya O, makanya dia nggak berani tampilkan data yang diunggah ya di laman YouTube-nya Gus Fuad gitu kan. Jadi beliau sudah tes DNA, dia memberikan laporan seperti ini. Jadi haplogrupnya yang paling most likely itu termasuk haplogrupnya O gitu. Yang jelas Gus Fuad adalah yang jelas mengalir darah Rasulullah di dalam dirinya sesuai dengan statement kita selama ini, iya. Karena O ini masih murni dari ketua. Ternyata ada 120 orang dari mereka yang melakukan uji DNA. Hasil mereka adalah haplogrupnya O, termasuk juga hasil tes Fuad Pleret, juga O. Lalu jika sudah berbohong dan dipercaya masyarakat luas, tujuan mereka sudah tercapai. Karena memang tujuan mereka adalah dipercaya masyarakat dan bukan menyampaikan kebenaran. Oknum yang diangkat. Cara paling efektif dalam menyerang suatu ras atau golongan adalah dengan mengangkat setinggi-tingginya perilaku oknum di dalam golongan tersebut dan menutup segala informasi tentang kebaikan dan kelebihan orang-orang pada ras tersebut. Sehingga sampel kecil ini akan menjadi citra dari keseluruhan ras atau golongan yang ditargetkan. Kisah keributan rumah tangga, kasus hukum, kata-kata kasar menjadi hal yang efektif di samping berusaha mencari ceramah-ceramah lama pada ulamanya dan dipotong-potong pendek untuk selanjutnya dilakukan framing. Kebohongan di balik kata ilmiah Kiai IS. Hal yang mungkin tidak diketahui oleh para pendukung Kiai IS adalah bahwa beliau selalu beberapa kali menggunakan nama tokoh-tokoh besar untuk menyerang Ba'alawi. Seperti ketika beliau mengatakan bahwa Sayyid Mahdi Rojai tidak mengakui nasab Ba'alawi. Karena yang diyakini oleh Syekh Mahdi Rojai sekarang ini, mereka bukan turunan Nabi, tapi al-muntasibati ila Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Turunan Ubaidillah. Turunan Ubaidillah, yakin la syakka wala syubhata, ini turunan Ubaidillah kata Syekh Mahdi Rojai, bukan turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya bahkan dibantah oleh Sayyid Mahdi Rojai dengan video secara langsung. کل حال به نظر من این شبهه‌ای که اینها میکنن در مسئله سیادت آل باعلوی که اینها ماشاءالله انشعابات فراوانی هم هستن این سادات، به نظر من این شبهه خیلی شبهه نادرستیه. Lalu mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan nasab sejumlah kabilah Ba'alawi dan lagi-lagi dibantah oleh Mufti Yaman Syekh Samsuddin Syarafuddin secara langsung. أنا عندكم مثلا يكذبون علي وأجدها فرصة للتبرؤ والإفصاح أنه ليس لي صفحة في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في التليجرام ولا في غيرها من مواقع الإنترنت على جهة الإطلاق، ويكذبون علي أن لي صفحة في الفيسبوك. وهذا الكاذب المفتري المجرم الظالم يحرش بين الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس. يقول إنني أشكك في الأسرة الفلانية والأسرة الهاشمية والأسرة الحضرمية والأسرة المحضارية وإلى آخره. وقد سمعت ونما إلي أنه قد حدثت بعض الفتن من أجل هذا الكلام. بالنسبة لي قد وطنت نفسي على الشهادة في سبيل الله. Lalu atau mengatakan bahwa metode beliau diambil dari Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah, muttafin,
ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya, itu jawabannya. Oke. Saya Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya agak dipakai. Lagi-lagi dibantah secara keras oleh ahli nasab asal Saudi Arabia tersebut. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Bayangkan ketika ahli sekelas Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa ini adalah perilaku bodoh. السؤال الثاني ما رأيكم في نسب السادة بعلوي ثابت بالإجماع واحد بقى فسق يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه يعيش مع ربه وحر. بعلوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Bahkan disebut bodoh kuadrat. Baru sekali ini ulama Indonesia disebut seperti itu. Padahal dulu kita mengenal ulama-ulama dunia mengakui kealiman ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh At-Tirmasi, Syekh Yasin Al-Fadani, bahkan dijuluki sebagai musnidud dunya. Namun kali ini ada seorang dari Kresek mengaku sebagai ulama dan dijuluki sebagai orang yang berperilaku bodoh kuadrat. Akhirnya kita dikenang dengan kebodohannya, bukan keilmuannya. Lalu setelah semua ini, orang yang sudah terkena crop brain-nya akan tetap mendukung KIS dan justru mencaci para ahli nasab dunia tersebut. Ada video yang diframing sebagai ahli nasab Saudi, membatalkan nasab Ba'alawi karena DNA bukan berhaplogrup J1. Orang di video ini namanya Umar Zaid, bukan nakib, bukan ahli nasab, bukan ahli DNA. Dan itu di podcast pribadinya, dia adalah seorang Ada dua problem padanya, dan itu diadopsi oleh KIS. Yang pertama adalah DNA untuk isbat nasab jauh. Telah jelas, Majma' Fikih Islami atau Forum Ulama Fikih Dunia mengharamkan hal ini. Kemudian haplogrup C1 hanya mitos yang bersumber dari sampel Yahudi Cohen yang lemah secara metadata. Yang kedua, Nabi Ismail adalah Arab Musta'ribah, yaitu non-Arab yang berasimilasi dengan masyarakat Arab. Nabi Ismail sendiri adalah imigran yang akhirnya menetap di Mekah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Babilonia, wilayah geografis haplogrup G. Dan dia mengikuti pendapat Murad Sukri dan tidak hanya membatalkan nasab Ba'alawi, tapi nasab banyak keturunan Rasulullah lainnya, seperti Al-Ahdal dan Al-Jailani. Perilaku tidak wajar pembatal nasab Ba'alawi sangat umum di kalangan ahlu sunnah, membacakan kisah orang-orang soleh terdahulu yang diceritakan biografinya, keilmuannya, ibadahnya, lalu terakhir adalah karomahnya. Banyak orang yang langsung memotong kisah karomah tanpa mempelajari biografi, sejarah, keilmuan, dan ibadah orang yang diceritakan. Di samping ini menjadi teguran bagi para habaib untuk tidak bercerita karomah-karomah seperti ini apalagi di hadapan orang-orang awam. Hal ini rentan menjadikan masyarakat menafikan adanya karomah para orang-orang soleh. Namun jika menceritakan karomah para wali terdahulu dianggap sebagai khurafat, tunggu sampai Anda melihat khurafat-khurafat para pembatal nasab Ba'alawi ini. Putra-putri dari Mbah Dalwarto masih hidup, yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual, itu bilang, Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku khawatir kalah. Lho kok gitu bunyi? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bu Nyai Nur Watu Congo. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi
nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa akan iki dawuhe Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Masuk di tahun 2022 di malam Jumat bulan Ramadan itu saya mimpi di suatu setting Jawa zaman kuno. Waktu itu saya tanya ke orang-orang ada apa gitu, mengadili nabi palsu. Nah, terus kemudian saya lihat memang ada orang yang memang diadili dan kemiskinan gitu loh, malu dia tidak pakai baju atas telanjang dada gitu di sedang diadili. Terus saya berjalan memutar rumah joglo besar itu tua ya kan, dan kemudian Rasulullah itu memakai ageman Nusantara, sarung, kopiah hitam dan baju bukan safari, baju kayak Gus Bahak itu loh, putih ya. Itu keluar dari balik hutan terus datang, terus saya salaman. Orang pertama yang saya salaman, saya cium tangan kanannya, sementara tangan kiri saya itu memeluk pinggang beliau terus mengiringi masuk ke kalangan itu. Saya tidak berani mengangkat muka saya berhadapan dengan manusia agung tersebut, tapi saya sempat melihat wajahnya dan sekilas saya melihat bahwa wajah beliau itu tegang, artinya seperti orang menahan marah ya kan. Di beberapa mimpi sebelumnya tidak seperti itu Nah, kalau bisa ditafsiri itu wajar, karena apa, dzurriyyah yang asli di Nusantara itu mau dihinakan, dipalsukan, dibelokkan oleh orang-orang yang mengaku cucunya tapi ternyata palsu. Demikian. Dan sejak saat itu saya tidak punya rasa keraguan dan gentar untuk meluruskan hal ini. Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geraham beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriyyatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka Sahih Muslim. Jibril, turunkan uang. Ya Rob. Masjid ini. Masjid Karuhun, Masjid Kolok. Masjid tua. Turunkan rahmatmu. Amin ya Allah. Turunkan rahmatmu. Jibril, turunkan. Rahmatmu turun. Jibril, turunkan uang. Mohon izinnya, saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Hufron. Mama Hufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Polemik nasab ini sudah berjalan lama saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Hal seperti ini perlu diangkat karena di kemudian hari mereka bisa saja kembali menggunakan nama Rasulullah SAW atau Nabi Khidir untuk berargumen dan melancarkan operasi ini. Filologi dalam ilmu nasab. Filologi secara luas adalah ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan suatu bangsa yang meliputi bahasa, sastra, seni, dan lain-lain. Perkembangan tersebut dipelajari melalui hasil budaya manusia pada masa lampau, berupa manuskrip-manuskrip kuno yang kemudian diteliti, ditelaah, dipahami, dan ditafsirkan. Nah, memang di barisan Kiai IS ini orangnya memang aneh-aneh. Pertama, yang digadang-gadang sebagai pakar nasab, yaitu Kiai IS sendiri. Orang ini tidak punya kredensi apa-apa tentang ilmu nasab, tentang ilmu sejarah, tapi kemudian mengklaim telah melakukan penelitian ilmiah tentang nasab Syahda Ba'alawi, padahal dia tidak pernah melakukan penelitian apa-apa. Kemudian yang
Kedua, ada Dr. S yang diklaim sebagai pakar DNA. Dia pun bukan pakar DNA manusia. Dia pun juga tidak pernah melakukan penelitian apa-apa. Dia cuma mengambil raw data dari web laboratorium DNA, kemudian dipindah ke file Excel-nya, lalu dia klaim bahwa dia melakukan penelitian tentang DNA Ba'alawi. Tapi metode yang dipakai apa nggak jelas. Apakah itu metode statistik atau apa. Yang jelas dia tidak pernah melakukan penelitian apa-apa. Dan yang terakhir adalah yang digadang-gadang sebagai pakar filologi, yang kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Rasulullah dan lain-lain. Bahkan menuduh Imam Ubaidillah ini anak pungut, anak angkat atau anak orang lain, atau tokoh fiktif bahkan. Padahal dia sendiri tidak pernah melakukan penelitian apa-apa, tidak pernah ke Hadramut, tidak pernah meneliti bukti-bukti sejarah, arkeologi atau manuskrip, bahkan menyentuh manuskrip pun nggak pernah, apalagi melakukan uji karbon. Kalau dia berkesimpulan dia telah melakukan penelitian dan kemudian dia menyimpulkan bahwa nasab Ba'alawi itu memang tidak tersambung secara filologi dan tidak ada bukti eksternal yang mengkonfirmasi adanya Sada Ba'alawi. Apa bukti dia telah melakukan penelitian? Sejauh mana penelitiannya? Mana bukti dia pernah ke Hadramut kayak misalnya? Atau dia meneliti manuskrip-manuskrip yang ada di Hadramut, melakukan uji karbon terhadap manuskrip-manuskrip itu? Sejauh mana dia melanglang buana mencari kitab-kitab, mengunjungi perpustakaan-perpustakaan atau museum-museum kuno, berkomunikasi dengan pakar-pakar filologi di Timur Tengah, di Hadramut kayak atau di Irak kayak atau di mana? Nggak ada semuanya. Adu domba habaib dan kiai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa para ulama Nusantara ini juga banyak sanad keilmuannya yang tersambung kepada para kibar ulama Sada Ba'alawi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya seperti Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Di antara guru beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad Asqaf, seorang ulama besar sekaligus Naqibul Ashraf Hijaz pada masanya. Di antara kitab beliau juga dipakai di pesantren-pesantren NU hingga hari ini seperti kitab Tarsyih Al-Mustafidin. Juga di dalam kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah karya Al-Alama As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang di situ beliau menuliskan silsilah keilmuan ayah beliau yaitu Al-Alama As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki yang tersambung kepada Sada Ba'alawi. Juga Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab beliau yang menuliskan silsilah keilmuan beliau yang tersambung kepada para Sada Ba'alawi, di antaranya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaf Gresik, ada Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asri, Malang. Nah, dari sini kita bisa menilai betapa bahayanya doktrin yang dibawa oleh Kiai IS ini, di mana dia mencaci maki dan menuduh ulama-ulama habaib seperti Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad, dituduh pemalsu sejarah, berusaha membelokkan nasab Wali Songo ke arah Ba'alawi. Kemudian Al-Habib Ali Asyakran dituduh sebagai pencangkok nasab yang memasukkan nasab Ba'alawi menjadi duriya Rasulullah, kemudian dituduh macam-macam di sini, pembohong dan lain-lain. Juga Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam dituduh sebagai pemalsu, pembohong dan lain-lain. Nah, bagaimana sebuah sanad keilmuan apabila di dalam sanad itu terdapat orang-orang pembohong? Ini semua akan meruntuhkan sanad keilmuan ulama-ulama Nusantara, dan bahkan sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang beliau itu juga sanad keilmuannya kepada Sada Ba'alawi. Bagaimana jika sanad keilmuan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga runtuh, sementara beliau adalah salah satu dari A'immah Asy-Syafi'iyah yang pendapatnya termasuk pendapat yang paling thiqah di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Pesan penutup dan himbauan bagi masyarakat umum maupun Alawiyin. Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah gelar Habib. Siapa orang yang pertama digelari Habib? Itu adalah Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas, seorang ulama yang terkenal wara dan akhlaknya terkenal mulia, dan beliau sangat mencintai umatnya, sehingga umatnya memberikan gelar kepada beliau sebagai Al-Habib, yang menandakan bahwa beliau seorang yang dicintai dan mencintai. Dan itu semua adalah gelar khusus bagi orang-orang yang memiliki kekhususan baik ilmu, akhlak maupun amal. Dan selanjutnya kemudian setelah setiap tokoh-tokoh dari Sada Ba'alawi yang memiliki keutamaan-keutamaan itu, kekhususan itu, mereka digelari juga dengan gelar Al-Habib. Dan di Hadramut sendiri hingga hari ini pun sedikit yang bergelar Habib. Sampai pada masa beberapa puluh tahun ke belakang, di Indonesia juga tidak banyak yang bergelar Habib, hanya beberapa orang yang bergelar Habib. Namun akhir-akhir ini kita melihat banyak orang yang serampangan memakai gelar Habib, sehingga
gelar Habib itu sama sekali tidak memiliki makna apapun. Kalau dulu orang yang dipanggil gelar Habib, semua orang menghormati, menganggap ini ada tempat rujukan, bertanya, meminta nasihat. Bahkan orang yang memiliki problem apapun mendatangi Habib, mereka pulang dengan solusi. Tapi sekarang kita melihat fenomena aneh. Banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya, tapi memakai kostum ulama dan mengaku Habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang seperti yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak Sahadat Ba'alawi. Bahkan para ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi seperti Habib Umar bin Hafid setiap datang selalu menasihati ini. Para asatid Ba'alawi selalu menasihati agar tidak melakukan ini. Lalu kenapa kalian masih melakukan ini? Kalian selalu mencoreng nama-nama Sahadat Ba'alawi. Kalian selalu mencoreng nama A'immah Sahadat Ba'alawi dengan kelakuan kalian. Apa hak kalian mensejajarkan lakop kalian dengan misalnya Habib Abu Bakar Gresik, Habib Ali Kuitang? Apa jasa kalian? Apa ilmu kalian? Sudahlah, kalau memang nggak memiliki ilmu, buat apalah ngaku-ngaku sebagai orang alim? Lebih baik Anda bisnis saja, cari kerja yang halal, cari rezeki yang halal, daripada Anda berkelakuan seperti itu akhirnya mencoreng Sahadat Ba'alawi keseluruhan. Orang melihat Anda sebagai habaib, orang melihat Anda sebagai representatif habaib karena Anda menonjolkan diri Anda seolah-olah Anda ini sebagai agamawan. Sehingga apa yang Anda lakukan akan mencoreng semua komunitas. Tidakkah Anda memiliki rasa tanggung jawab sosial sehingga apa yang Anda lakukan itu sebaiknya dipikir-pikir berkali-kali? Apakah yang Anda lakukan itu nanti akan mencoreng nama Sahadat Ba'alawi atau tidak? Dan kita juga harus waspada terhadap apa yang kita tonton di media sosial kita. Jangan-jangan kita ada usaha dari pihak lain di luar sana yang berusaha memasukkan subliminal message ke crowd brain kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Artinya kita menjadi orang yang membatasi diri dalam pergaulan karena kita benci terhadap ras tertentu, terhadap agama tertentu, terhadap suku tertentu. Karena kita tidak sadar bahwa kita dalam menonton konten-konten itu atau membaca tulisan-tulisan atau kita melihat meme-meme, bahwa di situ ada hypnowriting yang di sana ditanamkan subliminal message atau pesan tersembunyi yang tujuannya adalah melakukan segregasi sosial agar kita sesama anak bangsa terpisahkan oleh kebencian dan permusuhan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.